Assalamualaikum. Uh, Salam sehat, salam berbahagia semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hafaz. Kita kembali membaca. Sekarang kita membaca Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Kali dalam video hari ini kita akan sudah membaca. Kita masuk ke bagian kedua. Nah, sebelum memulai membaca, seperti biasa, saya mohon maaf kalau saya ada salah membaca dalam bentuk berbagai istilah, atau saya salah membaca dalam menyebutkan mantra-mantra. Kalau ini kan tentang Harry Potter ya, mantra-mantra banyak banget ya. Kemudian bahasa-bahasa Inggris, nama-nama, nama itu terutama ya. Minta maaf sebelumnya. Oke, kita membaca bagian kedua dari Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Kesalahan besar Bibi Marge. Harry turun untuk sarapan keesokan harinya dan mendapati ketiga Dursley sudah duduk mengelilingi meja dapur. Mereka menonton televisi baru, hadiah selamat datang berliburan musim panas untuk Dudley, yang belakangan ini selalu mengeluh keras-keras jarak jauh yang harus ditempuh antara lemari es dan televisi di ruang keluarga. Dudley telah melewatkan sebagian besar musim panas di dapur. Mata babinya yang kecil terpaku ke layar dan kelima dagunya berguncang-guncang sementara dia makan tiada hentinya. Harry duduk di antara Dudley dan Paman Vernon, seorang pria besar gemuk dengan leher sangat pendek dan kumis yang sangat tebal. Jangankan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Harry, tak seorang pun dari mereka bertiga menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka menyadari Harry masuk ke dapur. Maaf. Lanjut. Tetapi Harry sudah sangat terbiasa dengan hal ini, sehingga dia tidak peduli. Dia mengambil roti panggang dan menengadah menatap pembaca berita di televisi yang sudah separuh jalan membacakan laporan tentang narapidana yang kabur. Masyarakat diperingatkan bahwa Black membawa senjata dan sangat berbahaya. Telah disediakan saluran telepon khusus dan siapa yang melihat Black harus segera melaporkannya. Tak perlu menjelaskan kepada kita, dia orang tak berguna, dengus Paman Vernon memandang si narapidana di atas korannya. Lihat saja keadaannya, kotor sekali. Lihat rambutnya. Dia melirik sini kepada Harry. Rambut Harry yang berantakan selama ini selalu sangat menjengkelkan Paman Vernon. Dibandingkan dengan laki-laki di layar televisi, dengan wajahnya yang sangat kurus, kering, dan cekung dikeliling rambut kusut masai sepanjang siku, Harry merasa amat sangat rapi. Si pembaca berita muncul lagi. Kementerian Pertanian dan Perikanan hari ini akan mengumumkan. Tunggu, teriak Paman Vernon mendelik marah kepada si pembaca berita. Kau tidak memberitahu kami si maniak itu kabur dari mana? Apa gunanya? Orang yang gila itu bisa muncul dari jalanan saat ini juga. Bibi Petunia yang kurus dan berwajah kuda langsung memutar tubuh dan memandang tajam keluar jendela dapur. Harry tahu Bibi Petunia akan senang sekali kalau bisa jadi orang yang menelepon nomor saluran khusus yang disediakan. Dia perempuan paling ingin tahu sedunia dan melewatkan sebagian besar waktunya untuk memata-matai tetangga-tetangganya yang membosankan dan patuh akan hukum. Kapan mereka akan belajar? Kata Paman Vernon, menggebrak meja dengan kepalan tangan yang berwarna ungu besar. Bahwa satu-satunya cara menangani orang-orang semacam itu adalah dengan menggantungnya. Betul sekali, pipa Bibi Petunia yang masih menyipitkan mata, memandang menembus sulur buncis tangga sebelah. Paman Vernon menyeruput habis tehnya, memandang arlojinya, lalu menambahkan, lebih baik aku segera berangkat, Petunia. Kereta Marge tiba pukul 10. Harry yang pikirannya sedang diloteng bersama peralatan-perawatan sapunya kembali jatuh ke bumi dengan perasaan tidak enak. Bibi Marge, celetuknya. Dia tidak kesini kan? Bibi Marge adalah kakak Paman Vernon. Meskipun dia tak punya hubungan darah dengan Harry, yang ibunya adalah adik Bibi Petunia, Harry dipaksakan memanggilnya Bibi seumur hidupnya. Bibi Marge tinggal di daerah pedesaan, dalam rumah dengan halaman luas, tempat dia membiakkan bulldog.
Dia jarang menginap di private drive karena tak tega meninggalkan anjing-anjingnya yang berharga. Tetapi masing-masing kunjungannya masih terpeta jelas di benak Harry. Dalam pesta ulang tahun Dudley yang kelima, Bibi Marge memukul tulang kering Harry dengan tongkatnya supaya Harry tidak mengalahkan Dudley dalam permainan adu diam. Beberapa bulan kemudian, Bibi Marge muncul di hari Natal dengan hadiah robot yang diprogram komputer untuk Dudley dan sekalian biskuit anjing untuk Harry. Dalam kunjungannya yang terakhir, setahun sebelum Harry masuk Hogwarts, Harry tak sengaja menginjak kaki anjing sayangannya. Ripper mengejar Harry ke halaman sampai Harry memanjat pohon dan Bibi Marge menolak memanggil anjingnya sampai lewat tengah malam. Kalau mengingat kejadian ini, Dudley masih tertawa sampai keluar air mata. Marge akan menginap di sini seminggu, kata Paman Vernon. Dan sementara kita membicarakan hal ini, dia mengacungkan jarinya yang gemuk dengan nada mengancam ke arah Harry. Kita harus meluruskan beberapa hal sebelum aku pergi menjemputnya. Dudley mencibir dan mengalihkan pandangan dari televisi. Menonton Harry diancam dan dimarahi Paman Vernon adalah jenis hiburan favorit Dudley. Pertama, menurut Paman Vernon, jaga lidahmu kalau kau bicara dengan Marge. Baiklah, kata Harry getir. Asal dia juga menjaga lidahnya kalau bicara kepadaku. Kedua, kata Paman Vernon, seakan dia tidak mendengar jawaban Harry. Karena Marge sama sekali tak tahu tentang keabnormalanmu, aku tak ingin ada kejadian aneh apapun selama dia ada di sini. Jaga tingkahmu, mengerti? Baik. Asal dia juga menjaga tingkahnya, kata Harry dengan gigi menggertak. Dan ketiga, kata Paman Vernon, matanya kecilnya yang kejam sekarang cuma berupa garis di wajahnya yang ungu. Kami telah memberitahu Marge, kau dikirim ke pusat penampungan anak-anak kriminal yang tak bisa disembuhkan. St. Brutus. Apa? Pergi Harry. Dan kau harus mendukung cerita itu. Nah, kalau tidak, awas. Ancam Paman Vernon. Harry duduk diam. Wajahnya pucat, merah sekali memandang Paman Vernon. Nyaris tak percaya. Bibi Marge akan datang berkunjung selama seminggu. Ini hadiah ulang tahun terburuk yang pernah diberikan keluarga Dursley kepadanya. Bahkan lebih buruk daripada sepasang kaos kaki butut Paman Vernon yang dulu itu. Nah, Petunia, kata Paman Vernon dengan berat bangkit dari bed. Aku berangkat ke stasiun sekarang. Mau ikut, Dadders? Tidak, jawab Dudley yang perhatiannya kembali ke televisi. Setelah Paman Vernon selesai mengancam Harry. Daddy harus keren untuk menyambut bibinya, kata Bibi Petunia, merapikan rambut Dudley yang tebal pirang. Mami sudah belikan dasi kupu-kupu baru. Paman Vernon menepuk bahu gemuk Dudley. Sampai nanti kalau begitu, katanya. Lalu meninggalkan dapur. Harry yang selama itu duduk seperti sedang hilang kesadaran mendadak mendapatkan ide. Meninggalkan roti panggangnya, dia cepat-cepat bangkit dan mengikuti Paman Vernon ke depan pintu. Paman Vernon sedang memakai mantel berpergiannya. Aku tidak mengajakmu, detaknya. Ketika dia menoleh dan melihat Harry memandangnya. Aku juga tidak mau ikut, kata Harry dingin. Aku ingin tanya sesuatu pada Paman. Paman Vernon memandangnya dengan curiga. Murid-murid kelas 3 di sekolahku diizinkan mengunjungi desa di hari waktu katanya. Jadi tugas Paman Vernon mengambil kunci mobilnya yang kaitannya di depan pintu. Formulirnya perlu ditandatangani Paman, kata Harry buru-buru. Kenapa aku harus tantangan? Cibir Paman Vernon. Ya, kata Harry. Hati-hatilah memilih kata-katanya. Susah kan berpura-pura pada Bibi Marge aku apa tadi? Pusat penampungan anak-anak kriminal yang tak bisa disembuhkan, Santa Brutus dan Paman Vernon. Dan Harry senang mendengar ada kepanikan dalam suara Paman Vernon. Betul, kata Harry dengan kalem mendongak memandang wajah lebar dan ungu Paman Vernon.
Namanya panjang dan susah diingat. Aku harus meyakinkannya kan? Bagaimana kalau aku ceplosan? Kau ini rupanya mau dihajar ya? Kalau Paman Vernon mendekati Harry dengan tinju racun, tetapi Harry tetap bertahan. Menghajarku tidak membuat Bibi Marge melupakan apa yang bisa kuceritakan kepadanya, katanya tegas. Paman Vernon berhenti. Tinjunya masih teracung. Wajahnya ungu kecoklatan, tampak mengerikan sekali. Tetapi kalau Paman menandatangani formulir perizinanku, Harry cepat meneruskan, aku bersumpah, aku akan berpura-pura bersekolah di tempat itu dan aku akan bertingkah seperti anak normal. Harry bisa melihat Paman Vernon mempertimbangkannya, meskipun giginya menyeringai dan ada nadi yang berdenyut di pelipisnya. Baik, geraknya akhirnya. Aku akan memonitor tingkahmu sama kunjungan Marge. Kalau sampai akhir waktu kunjungannya kau bersifat sopan dan bertahan dengan cerita itu, aku akan menandatangani formulir kepadamu. Paman Vernon berputar, menarik terbuka pintu depan dan membantingnya keras-keras sampai salah satu kaca kecil di bagian atasnya terjatuh. Harry tidak kembali ke dapur, dia kembali ke atas ke kamarnya. Kalau dia harus bersikap seperti Marge yang sesungguhnya, lebih baik mulai dari sekarang. Perlahan, dengan sedih, dikumpulkannya semua hadiah dan kartu ulang tahunnya yang disembunyikan di bawah papan lepas bersama PR-nya. Kemudian, dia mendatangi sangkar Hedwig. Errol kelihatannya sudah pulih. Dia dan Hedwig sedang tidur. Kepala mereka tersembunyi di bawah sayap. Harry menghela napas, kemudian menjawil membangunkan keduanya. Hedwig, katanya murung, kau harus jauh-jauh dari sini selama seminggu. Pergilah bersama Errol. Ron akan merawatmu. Aku akan menulis surat kepadanya menjelaskannya. Dan jangan memandangku seperti itu. Mata besar Hedwig yang kekuningan menatap Harry dengan pandangan mencela. Ini bukan salahku. Ini satu-satunya cara agar aku bisa diizinkan mengunjungi Hogsmeade bersama Ron dan Hermione. 10 menit kemudian, Errol dan Hedwig dengan surat Ron terikat di kakinya terbang keluar jendela dan lenyap dari pandangan. Harry sekarang merasa merana sekali. Menyingkirkan sangkar kosong ke dalam lemari pakaiannya. Tapi Harry tak bisa murung berlama-lama. Sekejap kemudian, Bibi Petunia sudah berteriak menyuruh Harry turun dan bersiap-siap untuk menyambut tamu mereka. Lakukan sesuatu dengan rambutmu, hendak Bibi Petunia ketika Harry sudah tiba di bawah. Harry tak merasa perlu mengusahakan agar rambutnya rata menempel kepada kepalanya. Bibi Marge senang mengkritiknya, sehingga semakin berantakan dia, semakin senang Bibi Marge. Segera saja terdengar derak kerikil di luar ketika mobil Paman Vernon masuk kembali ke halaman. Kemudian bandingan pintu mobil dan langkah-langkah di jalan setapak menuju rumah. Buka pintunya, desis Bibi Petunia kepada Harry. Dengan muram dan enggan, Harry membuka pintu. Bibi Marge berdiri di beranda. Dia mirip sekali dengan Paman Vernon. Besar, gemuk, dan berwajah ungu. Dia bahkan berkumis, walaupun tidak selebat kumis Paman Vernon. Satu tangannya memegang koper besar dan tangan lainnya memegang bulldog tua yang gagah. Di mana dadersku? Raung Bibi Marge. Di mana keponakan sayangku? Dudley berjalan lambat-lambat karena keberatan badan. Menyeberangi ruang depan, rambutnya yang pirang menempel rata ke kepalanya yang besar, dan si kupu-kupu mengintip dari bawah dagunya yang berlapis-lapis. Bibi Marge menyodokkan kopernya yang besar ke perut Harry, membuatnya nyaris terjengkang, menyambar Dudley dalam satu pelukan erat dengan satu tangan dan mengecup pipinya keras-keras. Harry tahu betul Dudley mau dipeluk-peluk Bibi Marge hanya karena dibayar mahal, dan betul saja. Ketika pelukan dilepas, tangan gebuk Dudley menggenggam selembar uang 20 pound yang masih baru. Petunia, teriak Bibi Marge, berjalan melewati Harry seakan Harry cuma tiang kaitan topi. Bibi Marge dan Bibi Petunia saling kecup, atau tepatnya Bibi Marge membenturkan rahangnya yang besar ke bibi kurus Bibi Petunia. Paman Vernon sekarang masuk, tersenyum senang sambil menutup pintu. Teh Marge, dia menawari. Dan untuk Ripper apa? Ripper boleh minum teh dari tatakan cangkirku, kata Bibi Marge.
Sambil mereka semua berjalan ke dapur, meninggalkan Harry sendirian di ruang depan dengan popot Bibi Margaret. Tapi Harry tidak mengeluh. Alasan apapun agar bisa tidak bersama Bibi Margaret baik untuknya. Maka dia dengan susah payah mulai membawa koper itu ke atas ke kamar tamu, sengaja berlama-lama. Ketika dia kembali ke dapur, Bibi Margaret sudah disuguhi teh dan kue buah. Dan Ripper sedang menjilat-jilat minumannya dengan bising di sudut. Harry melihat Bibi Petunia berjengit sedikit ketika cipratan teh dan liur anjing itu menodai lantainya yang bersih. Bibi Petunia membenci binatang. Siapa yang merawat anjing-anjing yang lain, Marge? Tanya paman Vernon. Oh, aku minta Kolonel Webster mengurus mereka. Suara Bibi Marge keras membahana. Dia sudah pensiun sekarang. Baik baginya kalau ada yang dilakukan. Tapi aku tak tega meninggalkan si Rapper. Kasihan. Dia merana kalau kutinggalkan. Ripper mulai mengeram lagi ketika Harry duduk. Dia mengarahkan perhatian Bibi Margaret kepada Harry untuk pertama kalinya. Jadi, katanya, kau masih di sini ya? Ya, jawab Harry. Jangan ngomong ya, dengan nada tak tahu terima kasih begitu. Bibi Margaret menggeram. Vernon dan Petunia baik sekali mau membesarkanmu. Aku mana mau. Kau pasti langsung kukirim ke panti asuhan. Kalau ditinggalkan di panti itu. Harry sudah ingin sekali bilang dia lebih suka ditinggal di panti asuhan daripada dengan keluarga Dursley. Tapi teringat formulir Hogsmeade, dia menahan diri. Dia memaksakan dirinya tersenyum. Jangan menyeringai kepadaku, bentak Bibi Margaret. Rupanya kau masih belum berubah sejak terakhir kali aku melihatmu. Kukira sekolah akan membuat kelakuanmu sedikit lebih baik. Dia meneguk tehnya dengan banyak, menyeka kumisnya dan berkata, kau masukkan kemana dia, Vernon? Santa Brutus, kata Paman Vernon segera. Institusi yang paling baik untuk kasus-kasus yang sudah tak ada harapan. Gitu, kata Bibi Margaret. Apakah mereka menggunakan tongkat di Santa Brutus? Tanya keras ke seberang meja. Hah? Paman Vernon mengangguk singkat di belakang Bibi Margaret. Ya, jawab Harry. Kemudian untuk lebih meyakinkan dia menambahkan, sepanjang waktu. Bagus sekali, kata Bibi Margaret. Aku tak setuju dengan pendapat yang melarang memukul anak yang pantas dipukul. Hajar sampai kapok. Itulah yang diperlukan dalam 99 dari 100 kasus. Apa kau sering dipukul? Oh iya, kata Harry. Sering sekali. Bibi Margaret menyipitkan mata. Aku masih tetap tak suka cara ngomongmu. Kalau kau bisa ngomong begitu santai soal kau dipukuli, jelas sekali mereka tidak cukup keras memukulimu. Petunia, aku akan menulis surat jika kau mau. Bikin jelas bahwa kau menyetujui penggunaan kekerasan dalam kasus ini. Mungkin Paman Vernon khawatir Harry akan melupakan kesepakatan mereka karena mendadak dia membelokkan pembicaraan. Dengar berita pagi ini, Margaret? Bagaimana dengan tawanan yang lepas itu? Hah? Sementara Bibi Margaret mulai merasa tinggal di rumah sendiri, Harry merindukan hidup di rumah nomor 4 tanpa Bibi Margaret. Paman Vernon dan Bibi Petunia biasanya mendorong Harry untuk jauh-jauh dari mereka, yang dilakukan Harry dengan senang hati. Bibi Margaret sebaliknya, dia menginginkan Harry di bawah pengawasannya sepanjang waktu, supaya dia bisa meneriakkan saran-saran untuk memperbaikinya. Dia suka membandingkan Harry dengan Dudley, dan senang sekali membelikan Dudley hadiah-hadiah mahal. Seraya mendelik memandang Harry, seakan menantangnya untuk bertanya kenapa dia tak dapat mendapat hadiah juga. Bibi Margaret juga tak henti-hentinya melontarkan pendapat-pendapat negatif tentang apa yang membuat Harry menjadi anak yang begitu tidak memuaskan. Jangan menyalahkan dirimu, kenapa anak ini jadi begini, Vernon, katanya, sewaktu makan siang pada hari ketiga. Kalau ada yang busuk di dalam, tak ada yang bisa kita lakukan. Harry berusaha konsentrasi pada makanannya, tapi tangannya gemetar dan wajahnya mulai membara saking marahnya. Ingat formulir, dia mengingatkan dirinya sendiri. Pikirkan tentang Hogsmeade, jangan bilang apa-apa, jangan bangun. Bibi Margaret meraih belas anggurnya. Itu salah satu prinsip dasar soal keturunan, katanya. Kau bisa melihatnya setiap kali pada anjing. Kalau ada yang tidak beres dengan induknya, maka anaknya juga tidak beres.
Saat itu gelas anggur yang dipegang Bibi Marge meledak pecah. Serpihan-serpihan gelas berterbangan ke segala arah. Bibi Marge merepet dan mengejam. Wajahnya yang besar kemerahan basah kuyup. "Marge!" jerit Bibi Petunia. "Marge, kau tidak apa-apa?" "Jangan khawatir," Bibi Marge menyeka wajahnya dengan serbet. "Pasti aku terlalu keras memegangnya. Beberapa hari yang lalu di rumah Kolonel Fabster juga begitu. Tak perlu ribut, Petunia. Peganganku memang kuat sekali." Tetapi baik Bibi Petunia maupun Paman Vernon memandang Harry dengan curiga. Maka Harry memutuskan lebih baik dia tidak usah makan puding dan kabur dari meja secepat dia bisa. Di luar dapur, Harry bersandar ke dinding, menarik nafas dalam-dalam. Sudah lama sekali dia tidak kehilangan kendali dan membuat sesuatu meledak. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Formulir Hogsmeade bukan satu-satunya yang menjadi taruhan. Kalau hal itu terjadi lagi, Harry akan berurusan dengan Kementerian Sihir. Harry masih di bawah umur menurut undang-undang sihir. Dia dilarang menggunakan sihir di luar sekolah. Riwayat masa lalunya juga tidak bisa dibilang bersih. Baru musim panas yang lalu, dia mendapatkan peringatan resmi yang jelas-jelas mengatakan bahwa jika kementerian mendengar ada sihir lagi di Private Drive, Harry akan dikeluarkan dari Hogwarts. Didengarnya keluarga Dursley meninggalkan meja dan Harry buru-buru menyingkir ke atas. Harry melewatkan 3 hari berikutnya dengan memaksa dirinya memikirkan buku panduan untuk merawat sendiri sepatu. Setiap kali diulang. Harry melewatkan 3 hari berikutnya dengan memaksakan diri memikirkan buku panduan untuk merawat sendiri sapumu. Setiap kali Bibi Marge mengomelnya. Ini berhasil meskipun rupanya pandangannya jadi kosong menerawang karena Bibi Marge mulai menyuarakan pendapat bahwa Harry menderita lemah mental. Akhirnya setelah lama ditunggu tibalah malam terakhir Bibi Marge di rumah itu. Bibi Petunia memasak makanan malam yang wah dan Paman Vernon membuka beberapa botol anggur. Mereka menikmati sup dan ikan salem tanpa satu kali pun menyebut kesalahan Harry. Saat makan pie lemon, Paman Vernon membuat mereka semua bosan dengan bercerita panjang lebar tentang Grunnings dan perusahaan obornya. Grunnings itu nama perusahaan obornya, perusahaan bor Paman Vernon. Kemudian Bibi Petunia membuat kopi dan Paman Vernon mengeluarkan sebotol brandy. "Kau tergoda, Marge?" Bibi Marge sudah minum agak terlalu banyak anggur. Mukanya besar, sudah sangat merah. "Sedikit saja kalau begitu," katanya terkekeh. Sedikit lagi, tambah sedikit lagi. Nah, begitu." Dudley sedang makan potongan pie-nya dengan yang keempat. Bibi Petunia menyeruput kopi dengan kelingking mencuat. Harry sebetulnya ingin menghilang ke kamarnya, tetapi mata kecil Paman Vernon menatapnya marah dan dia tahu dia harus ikut duduk di situ sampai acara makan malam berakhir. "Ah," kata Bibi Marge mendecak bibir dan meletakkan gelas brandy-nya yang sudah kosong. "Makan malamnya enak sekali, Petunia. Biasanya aku cuma menggoreng sesuatu untuk makan malam dengan 12 anjing yang harus diurus." Dia bersendawa keras dan membelai perutnya yang besar. "Maaf saja, tapi aku suka melihat anak yang berukuran sehat." Dia meneruskan mengedip kepada Dudley. "Kau akan menjadi laki-laki yang berukuran layak dan seperti ayahmu." "Ya, aku mau brandy sedikit lagi, Vernon." "Kalau anak yang satu ini..." Dia mengedipkan kepala ke arah Harry yang langsung merasa perutnya kencang. Buku panduan pikirannya cepat-cepat. "Yang ini bukannya kejam dan kerdil. Anjing juga ada yang begitu. Tahun lalu Kolonel Fabster kusuruh menenggelamkan satu anjing semacam itu. Anjing jembel, lemah, turunan kelas rendah." Harry berusaha mengingat halaman 12 bukunya. Mantra untuk menyembuhkan sapu yang malas berbalik. Asalnya dari darah. Seperti yang kukatakan kemarin dulu. Darah buruk pasti kelihatan. "Bukannya aku menjelek-jelekan keluargamu, Petunia." Dia mengelus tangan kurus Bibi Petunia dengan tangannya sendiri seperti skop. "Tetapi adikmu telur yang busuk. Mereka selalu ada dalam keluarga-keluarga yang terbaik. Kemudian dia kabur dengan orang kelas rendah tak berguna. Dan
Ini hasilnya di depan kita. Harry menatap piringnya. Dering aneh memenuhi telinganya. Pegang sapumu orang berat pada ujungnya, pikirnya. Tapi dia tak bisa ingat apa kelanjutannya. Suara Bibi Marge seakan menusuk masuk ke dalam dirinya seperti bor teman Vernon. Si Potter ini, kata Bibi Marge keras-keras, menyambar botol brandy dan menuang lagi ke dalam gelasnya dan ke atas tapak meja. Kalian tidak pernah cerita kepadaku apa kerjanya. Teman Vernon dan Bibi Petunia tampak tegang sekali, dan Lee bahkan mendongak dari painya, melongok menatap orang tuanya. Dia tidak bekerja, kata Paman Vernon, setengah melirik Harry. Tak punya pekerjaan. Seperti yang kuduga, kata Bibi Marge, meneguk brandinya sebanyak-banyaknya dan menyeka dagu dengan lengan bajunya. Malas, pengangguran, tak bisa apa-apa. Bukan, kata Harry tiba-tiba. Wajahnya langsung sunyi, senyap, sekujur tubuh Harry gemetar. Belum pernah dia semarah itu. Tambah brandinya, teriak Paman Vernon yang sudah pucat pasi. Dia mengosongkan botol brandy ke gelas Bibi Marge. Kau, dia menggerutak Harry. Pergi tidur sana. Jangan, Vernon. Bibi Marge cegukan, mengacungkan tangan mencegah. Matanya yang kecil merah menatap Harry. Ayo terus nak, terus. Banggakan orang tuamu. Bangga kamu akan orang tuamu. Mereka mati dalam kecelakaan mobil. Mabuk kukira. Mereka tidak mati dalam kecelakaan mobil, kata Harry yang sudah berdiri. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil, pembohong kecil, dan meninggalkanmu untuk jadi beban saudaramu yang terhormat dan rajin bekerja, teriak Bibi Marge, menggelembung saking marahnya. Kau anak kurang ajar, tak tahu terima kasih yang... Tapi mendadak Bibi Marge berhenti bicara. Sejenak dia seperti kehabisan kata-kata. Kelihatannya dia menggelembung karena kemarahannya yang tak bisa dikeluarkan. Tapi dia menggelembung terus. Wajahnya yang besar marah menjadi semakin besar. Matanya kecil yang merah jadi menonjol. Dan mulutnya tertarik begitu kencang sampai tak bisa bicara. Detik berikutnya beberapa kancing terlempar, lepas dari jaket tweednya dan melenting dari dinding. Dia menggelembung seperti balon raksasa. Perutnya membesar sampai ikat pinggangnya lepas. Masing-masing jari menggelembung sampai sebesar sosis. Marge! Teriak Paman Vernon dan Bibi Petunia bersamaan. Ketika seluruh tubuh Marge mulai terangkat dari kursinya menuju langit-langit. Dia sudah bulat sekali sekarang, seperti pelampung besar dengan mata babi, dan tangannya, serta kakinya mencuat aneh seperti sementara dia melayang ke atas, bersuara seperti orang ayam. Ripper berlari masuk menggonggong liar, ribut sekali. Tidak! Paman Vernon menyambar salah satu kaki Bibi Marge dan mencoba menariknya ke bawah. Tetapi dia sendiri malah nyaris ikut terangkat. Detik berikutnya, Ripper sudah melompat menggigit kaki Paman Vernon. Harry kabur dari ruang makan sebelum ada yang bisa mencegahnya, menuju lemari di bawah tangga. Pintu lemari terbuka secara ajaib ketika Harry tiba di depannya. Dengan sekejap, dia sudah menarik kopernya ke depan pintu. Dia berlari ke atas dan melempar dirinya ke bawah tempat tidurnya, menarik papan yang lepas dan menyambar sarung bantal berisi buku-buku dan hadiah ulang tahunnya. Harry keluar dari kolong tempat tidurnya, menyambar sangkar kosong Hedwig dan kembali berlari menuruni tangga menuju kopernya. Tepat ketika Paman Vernon muncul dari ruang makan, kaki celananya robek dan berdarah. Kembali ke sini, raungnya. Kembali ke sini dan sembuhkan Marge. Tapi kemarahan luar biasa menguasai Harry. Dia menendang kopernya sampai terbuka, menarik keluar tongkatnya dan mengacukannya kepada Paman Vernon. Dia pantas menerimanya, kata Harry. Napasnya tersengal. Dia pantas begitu. Paman, jangan dekat-dekat aku. Tangannya meraba ke belakang dan mencari grendel pintu. Aku mau pergi, kata Harry. Aku sudah tidak tahan. Dan saat berikutnya dia sudah berada di jalan yang gelap dan sepi, menarik kopernya yang berat, menenteng sangkar Hedwig. Begitulah Harry Potter bagian kedua, tahun ketiga. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Salam sehat. Salam